Di Google search download Oracle database. Kemudian pilih rilis 19C atau 19C. Walaupun di situ ada rilis 18 dan 12, tapi kita untuk tutorial berikutnya kita pakai yang versi terbaru, versi 19C. Dan jangan lupa pilih yang operating systemnya Windows operating system. Terus ada Oracle License Agreement, kita klik yes dan download. Kemudian kita isikan username dan password kita. Kalau memang belum punya Oracle account, kita bisa buat di link di bawahnya. Untuk instalasi Oracle Database 19C, kita ekstrak dulu file yang udah kita download. Oke, selanjutnya setelah ekstraknya selesai, kita double klik di folder tersebut. Kita cari file setup dan kita mulai instalasi. Double klik, confirm yes. Proses instalasi sedang berlangsung, ini sedang di-initialize. Nah, itu pop-up instalasinya sudah keluar. Nah, di sini adalah kita ditanya apakah mau install yang atas ini defaultnya, softwarenya dan database-nya, atau hanya yang ini hanya setup software aja. Nah, jadi kita default software dan database. Oke, kita klik next. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian ada pilihan kita mau install desktop atau server. Jadi kalau desktop agak lebih ringan, jadi agak lebih simple. Begitu kita klik next, dia akan lebih banyak, kita nggak ada pilihan lain selain next sampai selesai ya. Tapi kalau untuk server akan lebih sedikit banyak ini ya, banyak ada sedikit lumayan inilah konfigurasi, ada sedikit konfigurasi yang jadi kita pilih server class saja kebetulan biar lebih manual gitu. Oke, lebih banyak tahu cara nginstallnya di Windows seperti apa, dan nanti kedepannya kita di intermediate level kita akan coba nginstall di versi Linux. Kita klik next, kemudian kita pilih juga kalau typical itu sama, lebih banyak next saja, dia otomatis akan di default saja, maka kita pilih advanced install untuk lebih kita tahu sebenarnya pilihannya apa aja sih, jadi kita juga lebih bagus gitu, lebih mengerti dalam mengenai instalasi Oracle. Ini kita ada pilihan, kita mau pilih Enterprise Edition atau Standard Edition. Kalau untuk server-server biasanya kita pilih Enterprise Edition, tapi kalau memang untuk seperti ini untuk production ya biasanya Enterprise Edition, tapi kalau untuk development atau QA kita bisa pakai Standard Edition, atau untuk versi development mungkin di QA antara bisa Standard Edition atau Enterprise, tapi sebaiknya memang Enterprise Edition ini hanya untuk di production saja. Lalu kita klik next. Sini kita ada pilihan juga mau pakai user existing di Windows atau create user baru di Windows, atau kita mau pakai Windows built-in, bisa juga pilihannya ada 4. Nah, kita pakai virtual account saja. Nah, ini jadi sebelumnya saya install di direktori yang sama dan filenya
saya hapus, mungkin sebagian ada yang masih tersisa filenya, maka saya override saja, saya tiban saja. Kemudian di sini ditanya apa kita mau general purpose atau transaction processing atau untuk data warehousing. Jadi karena kita ini untuk server transaksi, anggaplah kita mau nginstall server buat transaksi ya, bukan buat data warehousing, maka ya kita pilih yang default general purpose atau untuk transaction processing. Kita klik next. Kemudian ini untuk SID-nya atau nama database-nya ORCL, defaultnya ORCL. Kita bisa juga pakai nama yang lain, kita ganti, tapi kita set default saja ORCL. Kemudian ini create container database ya, karena kita enggak ini untuk standalone server, bukan server yang akan kita buat DAS gitu, seperti database as a service atau jadi seperti bisa banyak database di server tersebut, dan server tersebut nanti akan digunakan oleh banyak aplikasi. Nah, untuk saat ini kita hanya nginstall yang memang kita centang yang di create as container database, tapi kita pure untuk server database saja. Next, dan sini alokasi memori yang ditanyakan untuk PGA dan SGA nih. PGA, SGA yang ini terlalu besar karena rata-rata memori laptop mungkin 4, 8 atau paling besar mungkin 12, 16, tapi karena di cache di laptop saya 8 GB, berarti kalau ini terlalu besar, maka saya akan saya set sekitar 1 GB aja. Kalau laptop atau desktop rekan-rekan mungkin memorinya ada 12 atau 16 GB, bisa pakai default tadi, tapi ini karena laptop saya cuma 8 GB, jadi kita pakai yang 1 GB saja dulu. Kemudian ini kita ya default sampel skema. Nah, kita nanti untuk tes dan untuk belajar juga cara, maksudnya query ke database yang baru kita install. Nah, kita klik install sampel skema, kemudian kita balik lagi ke awal, lalu kita klik next. Nah, untuk lokasinya ini sebenarnya kita bisa rubah, maksudnya di directory mana atau folder mana yang akan kita tuju untuk proses instalasi database-nya. Atau di sini juga ada pilihan file system atau Oracle Automatic Storage Management, ini ISM. Jadi kalau kita memang untuk server-server yang perlu speed yang lumayan, disknya biasanya kita pakai ISM. Selain biasa dipakai untuk clustering, untuk database clustering ISM, tapi untuk saat ini karena kita untuk di single instant dan running di laptop, jadi kita cukup file system saja. Lalu kita klik next. Berikutnya adalah ini, jadi kalau kita punya cloud control, itu adalah semacam pusatnya semua software Oracle, bawaannya memang dibuat di Oracle Corporation, itu bisa didaftarkan di cloud controlnya. Nah, karena kita memang di sini tidak punya cloud control dan bukan untuk skala server yang besar, jadi kita tidak meregisternya, memang tidak ada kita server saat ini, karena kan ini hanya untuk di laptop saja. Lalu kita klik next. Kemudian dia menanyakan apakah kita akan pakai recovery, tapi ini sebenarnya optional. Untuk lebih bagusnya memang kita centang saja recovery. Jadi kita pada saat ada file recovery kita, pada saat database crash nanti ada, kita bisa dari sini untuk restore-nya. Sebenarnya nggak mandatory sih, cuma ini untuk seperti best practice-nya biasanya dia pakai recovery area. Atau bisa juga kita taruh di ISM, Oracle ISM. Nah, tergantung, karena kita belum punya ISM berarti kita yang di file system biasa saja dan kita enablekan recovery-nya. Lalu kita next. Nah, ini untuk password kita bisa beda-beda antara sys dan sistem. Passwordnya cuma kalau untuk di single instant di laptop atau di PC kita masing-masing, kita buat ini saja
passwordnya sama semua untuk mempermudah login. Kecuali kalau untuk di server nantinya kita akan berbeda antara sys dan sistem itu harus berbeda gitu. Lalu kita klik next, selanjutnya dia akan preparing to perform checks. Dia akan cek physical memory, apakah memori kita cukup atau tidak, karena jadi kita set 1 giga ya, kemungkinan besar cukup. Lalu kalau memang sudah tidak, memang ada yang ingin kita rubah, kita baca lagi, kita cek, kita bisa rubah. Tapi kalau memang tidak ada, langsung kita klik install. Nah ini kita sudah mulai proses instalasi ya. Biasanya sekitar tergantung speed laptop atau speed PC kita ya. Kalau di server mungkin bisa lebih cepat, bisa hanya beberapa menit, mungkin sekitar 10 menit sampai 15 paling maksimum. Kalau di laptop kemungkinan besar kita sekitar 20 menit gitu. Tergantung speed CPU dan memori juga ya, mungkin juga sekitar 30 menit proses instalasinya. Ya, sudah 42%. Oke, setelah proses di sini ada alamat dari Enterprise Manager yang kita bisa lihat di ini. Lalu kita klik close. Untuk ngeceknya kita bisa dari command prompt, maka kita ketik saja. Lalu kita ketik SQL plus sysdba. Memang kalau sudah seperti ini berarti proses instalasi kita sudah oke, dan tinggal sekarang kita manage atau kita lanjutkan untuk melihat objek-objek yang ada di database tersebut.